Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita niatkan keberadaan kita saat ini. Yang pertama, kita niat itikaf di dalam masjid dengan lafaz niat nawaitu itikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang kedua, kita niat thalabul ilmi. Dan yang ketiga, kita niat intizar shalah al-atiyah, menunggu datangnya salat berikutnya. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian setiap saat, sehingga sampai detik ini kita masih diberi umur, diberi sehat, diberi kesempatan untuk hadir di majelis yang barokah ini untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dan sholat isya berjamaah, dan mengkaji ilmu Allah yang kita harapkan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umur kita, kesehatan kita, kesempatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Minggu yang lalu telah kita bahas bahwa wanita dalam hubungannya talak ini ada dua macam. Wanisa'u fihi turbani. Turbun bitulagihinna sunnatun wa bid'atun. Jadi talak wanita itu ada hukumnya yang sunnah dan bid'ah, dua macam. Yang sunnah itu ayyuki at-talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fihi, wal bid'atu ayyuki at-talaqa fil haidi aw fi tuhrin jama'aha fihi. Jadi ternyata talak itu juga ada talak sunnah, bid'ah, tapi ini hubungannya dengan wanita yang ditalak. Yang pertama, talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan suci, dan dalam keadaan suci itu tidak dikumpuli, tidak dijima, itu sunnah. Kemudian talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan menstruasi, haid. Au fi tuhrin jama'aha fihi, atau dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci, tapi dalam keadaan suci itu sang suami mengumpulinya, menyetubuhinya, itu bid'ah.
Kemudian ada macam berikutnya, talak yang tidak bid'ah dan juga tidak sunnah. Wahunna arba'un, yaitu yang tidak sunnah dan tidak bid'ah itu ada 4. Itu wanita yang ditalak ya, masih dalam keadaan anak-anak, as-saghirah wal ajisah, dan wanita yang menopause. Kenapa menopause? Menopause itu yang sudah luas ya, sudah tidak menstruasi ya. Karena ini hubungannya dengan iddah gitu, masalahnya. Jadi kalau menopause baik ditalak pada waktu suci maupun haid itu tidak masalah karena tidak ada iddah. Wal hamilu, dan wanita yang sedang hamil ya. Wanita yang sedang hamil itu iddahnya melahirkan ya, jadi bukan iddah hubungannya dengan haid dan suci. Wal mukhtali'atul lati lam yadkhul biha. Yang keempat adalah wanita yang sudah talak hulu. Jadi talak hulu itu kan talak bain. Talak hulu yang pada saat talak itu suami tidak mengumpulinya, ya, tidak menggaulinya. Itu minggu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan ya berikutnya, ganti pasal, tapi masalahnya masih masalah talak. Babut tolak, tapi faslunnya beda. Wayamliku, dan memiliki hak sopo al-hurru, suami yang merdeka. Hak apa? Salasa tatliqatin, 3 kali talak. Jadi suami atau laki-laki yang merdeka itu memiliki hak talak 3 kali. Itu dalilnya di bawah ini. Liqaulihi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, at-talaqu marratani wa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Al-Baqarah. Wa qawlihi ba'da dzalik fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Juga Al-Baqarah. Ini dalilnya fikih yang itu, faslun wa yamlikul hurru salasa tatliqatin, bahwa suami yang merdeka itu memiliki hak 3 talak. Ini seakan-akan bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Dalilnya at-talaqu utawi talak. Ini dalam tafsirnya, talak yang masih bisa dirujuk. Iku marrotani, 2 kali talak. Jadi talak yang masih dapat dirujuk itu 2 kali. Fa imsakun, ya, maka apabila telah terjadi 2 kali talak, itu fa imsakun boleh dimiliki lagi. Artinya bisa dirujuk. Imsak itu ditahan ya, diambil lagi gitu ya. Artinya dijadikan istri lagi, dirujuk. Bima'rufin, dengan ma'ruf, dengan baik. Artinya dirujuk dengan baik, dengan syariat Islam. Rujuk
itu gimana rujuk? Rujuk itu adalah kembali rukun, ya, kembali rukun dengan istrinya yang pernah ditalak selama masih dalam iddah. Ya. Jadi selama masih dalam iddah, istri yang dicerai oleh suaminya itu boleh dirujuk. Dan caranya rujuk ya langsung aja. Dek, misalnya istriku, ya, aku menyesal bercerai dengan kamu, ya. Maka dengan ini, dengan Bismillahirrahmanirrahim, aku rujuk kembali kamu menjadi istriku. Itu sudah sah. Jadi talaknya itu jatuh satu, kemudian dirujuk. Sudah dirujuk. Nah, kemudian misalnya kok marah-marah talak lagi. Ya itu kesempatan terakhir untuk rujuk ini. Kalau masih rukun lagi boleh rujuk lagi selama masih dalam iddah. Tapi kalau sudah 3 kali, ya, ini sudah tidak boleh dirujuk lagi. Ya, nanti keterangannya berikut. Ya. Itulah yang dimaksud wa yamlikul hurru salasa tatliqat. Jadi maksimal, ya, maksimal 3 kali talak. Wal abdu tatliqataini. Ini tadi dasarnya adalah ayat Al-Qur'an, ya. Jadi berikutnya di bawah ini rawa wis riwayatake sapa Abu Dawud di dalam kitabnya Sunan Abu Dawud hadis nomor 2195 An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ini beliau meriwayatkan hadis Rasulullah SAW sekaligus menjelaskan tentang ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu, dan wanita utawi wanita-wanita yang ditalak iku yatarabbasna, mempunyai masa iddah bi anfusihinna, dirinya salasata quru, 3 kali quru. Quru itu dalam tafsir ada 2 pendapat. Quru itu artinya haid atau suci, ya. Salasata quru itu artinya bisa jadi 3 kali suci, bisa jadi 3 kali haid. Jadi kurang lebih 3 bulan gitu lah. Wala yahillu, lan ora halal, tidak boleh, ya. Lahunna, bagi mutallaqat, ayyaktumna, ing yento nyingitake mutallaqat ma ing barang khalaqallahu, khalaqa kang wis gawe sapa Allah fi arhamihinna, ing dalem kandungane mutallaqat, ing kunna,
lamun ono sapa mutallaqat yu'minna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bulatuhunna dan suami-suaminya, suami mutlaqat iku ahakku, lebih berhak biraddihinna fi dzalik. Jadi para suami-suaminya yang menalak itu lebih berhak untuk biraddihinna fi dzalik in aradu islaha, baleni ya, merujuknya in aradu islaha, apabila mereka menghendaki islah damai ya, merujuk ya. Ini Al-Baqarah. Qala wazalika, nah ini hadisnya. Wazalika kata Ibnu Abbas itu adalah satu-satunya sahabat Nabi yang paling dipercaya oleh Nabi untuk menafsirkan Al-Quran ya, Abdullah Ibnu Abbas. Sehingga beliau juga menyusun tafsir yang namanya Tafsir Ibnu Abbas ya. Jadi ini Ibnu Abbas menafsirkan ya. Wazalika, dan demikian itu, anna rajula, sesungguhnya laki-laki suami, kana ono sapa rajul iza tallaqa, nalikane menalak imra'atahu ing istrine, fahuwa moko rajul iku ahakku, luwih berhak biraj'atiha, untuk merujuknya. Wa in talaqaha salasan, meskipun dia menalak istrinya 3 kali. Fanasakha dzalika ya. Jadi dulu meskipun suami itu menalak 3 kali itu boleh merujuk ya. Tapi kemudian oleh Allah dinasakh dengan at-talaqu marrotani. At-talaqu marrotani. Akhirnya talak yang masih boleh untuk rujuk itu hanya 2 kali. Kalau sudah 2 kali maka tidak boleh merujuk lagi kalau sudah 3 kali ya. Ini penjelasan tadi ya. Quru' itu jam'u qur'in ya. Wa utawi quru' itu al-muddatu masa bainal haidoini, antara 2 haid. Itu dalam kitab fikih Syafi'i itu ditafsiri salah satu quru' ya. Itu artinya 3 kali haid ya. Wa yutlaqu ala muddatil haid ya. Dan wa yutlaqu, dan dianggap talak ala muddatil haidi atas masa haid sapa bu'ulatuhunna, suami-suaminya, ay azwajuhunna. Jadi yang berhak merujuk itu adalah suaminya ya, bekas suaminya. Wal abdu tatliqotaini ya. Wal abdu utawi suami yang statusnya adalah hamba itu tatliqotaini, hanya berhak 2 kali talak. Itu dalilnya adalah rawat Daruqutni, rawuh ngriwayatake sapa Ad-Daruqutni, Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya
nomor hadis 39 juz 4, annahu sallallahu alaihi wasallam qala talaqul abdi tatliqatani. Jadi ini dasarnya adalah hadis Nabi, talaknya hamba iku tatliqatani, hanya 2 kali talak. Kalau sudah 2 kali talak tidak bisa rujuk lagi. Tapi kalau merdeka 2 kali talak masih bisa rujuk. Ini bedanya orang merdeka dan hamba. Sekarang sudah ada hamba, ya. Sudah bisa dimasalahkan, ya. Ini pada saat zaman Nabi, pada saat sahabat, ya, pada saat kitab fikih ini disusun, itu masih ada budak, ya. Budak masih ada. Meskipun sekarang sebenarnya masih ada budak, ya. Budak itu adalah biasanya orang yang menjadi tawanan perang. Akhirnya diperbudak oleh musuh yang menang, gitu. Nah, budak itu bisa diperjualbelikan. Makanya budak itu banyak hak-haknya yang dipotong dalam syariat. Salah satunya budak itu tidak boleh menerima zakat. Loh, itu apa tidak adil? Adil apa tidak? Budak itu tidak boleh menerima zakat. Adil, ya, sebab budak itu adalah di bawah tanggungan tuannya, pemiliknya. Jadi kalau budak diberi zakat sama dengan memberi tuannya, pemiliknya. Ya, biasanya pemilik budak itu orang kaya. Jadi memberi zakat kepada budak sama dengan memberi zakat kepada orang kaya. Ya, itu tidak boleh. Bahwa zakat itu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya, begitu. Sudah sampai di sini, ya. Jadi ini bilangan talak. Ini pasalnya itu bilangan talak. Bilangan talak bagi orang merdeka, ya, itu 3, bagi budak itu 2, ya, haknya. Berikutnya itu sudah jelas, ya, sudah jelas. Berikutnya wa yasikhul istisna'u fit talaqi idza wasalahu bihi. Wa yasikhu lan sah apa al istisna'u fit talaq. Al istisna'u pengecualian. Istisna kecuali, pengecualian. Jadi sah pengecualian fit talaqi di dalam masalah talak. Iza wasolahu bihi, apabila itu terhubung, ya, itu terhubung, ya, wasolahu. Ini penjelasannya adalah hadis Nabi, bukan hadis Nabi, ya. Penjelasannya ka'an yaqulu li zaujatihi. Jadi istisna dalam tolak itu. Ka'an yaqula, kaya ing yen to ngucap sapa zauj li zaujatihi terhadap istrinya, anti tolikun salasan illas nataini, ya. Jadi istisna itu kecuali, illa ini. Ka'an yaqulu li zaujatihi, seperti suami berkata kepada istrinya, anti kamu tolikun tertalak. Tolikun dalam arti matluk, ya. Bukan fa'il tapi maf'ul. Anti kamu utawi siro, anti utawi siro, ya, iku tolikun, orang tertalak salasan 3 kali. Illah isnataini, ya, kecuali 2 saja, ya.
Jadi ya ini hanya ya contoh, tapi pernah terjadi tuh gini ya. Ini contoh saja, tapi mungkin yang lainnya ada. Kamu saya talak 3, ya. Kecuali kalau saya nanti ingin merujuk kamu, ini saya anggap talak 2, misalnya seperti itu. Illa sanataini. Ya. Soha mokosah wa waqa'at dan jatuh talak tolkatan wahidatan. Jadi seperti terjadi di pengadilan agama. Sekarang menurut undang-undang itu kan talak itu baru dihukumi jatuh apabila itu diucapkan di depan pengadilan agama, di depan sidang hakim pengadilan agama. Kalau di luar itu menurut hukum positif itu belum dianggap talak. Jadi misalnya ada orang talak, kamu saya talak, tapi tidak ke pengadilan agama, ya. Itu nanti secara hukum itu dia masih suami istri secara hukum dan perkawinan. Kalau ada misalnya ada waris mewaris, ya, itu hukumnya masih suami istri. Karena talak itu belum sah menurut hukum negara. Nah, talak itu baru jatuh secara resmi itu diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Nah, kemudian kalau ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya karena marah itu ya, karena marah. Biasanya orang marah itu kan lost control, lepas kontrol, ya. Jadi akalnya sudah tidak waras, ya, tidak sehat. Saking marahnya, sudah kamu saya talak 3 kali sekaligus. Artinya 3 kali itu sudah lepas sama sekali, sudah tidak bisa dirujuk lagi. Itu oleh pengadilan agama itu dihukumi 1, talak 1. Karena apa? Karena kalau talak itu diucapkan sekaligus, ya, sekaligus, itu kan kejadiannya itu 1 kali, ya, 1 kali itu. Padahal yang dimaksud at-tolaku marrotani, at-tolaku salah satu, itu adalah talak 3 peristiwa. Seorang suami mengatakan pada istri, kamu saya talak, ya. Kemudian 2,5 bulan berikutnya menyesal, ya. Nikah, rujuk lagi, marah lagi, talak lagi, ya. Itu satu peristiwa talak namanya itu. Terus yang kedua 2 kali talak. Terus ini sudah kedua, ya, dirujuk kedua. Terus talak lagi, yaitu 3, berarti 3 kali peristiwa talak. Ya itulah yang namanya at-tolaku marrotani. Talak itu hanya 2 dan maksimal 3. Itu 3 peristiwa itu. Kalau hanya sekali kamu saya talak 3 sekaligus, gitu, itu hukumnya 1. Ya. Makanya soha wa waqa'at tolkatan wahidatan. Ya. Qala dawuh sapa alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya man a'taqa au tallaqa wastasna falahu dunyahu. Man sapa wong a'taqa yang memerdekakan, au tallaqa atau menalak, wastasna dan memberi pengecualian, falahu maka bagi dia, bagi man iku sunyahu pengecualiannya.
Jadi yang berlaku adalah pengecualiannya, ya. Au istisna'uhu, ai istisna'u, pengecualiannya. Dzakarahu Ibnu Atsir fi Nihayah. Itu penjelasan dari wa yasihul istina'u bitolaki idza wasalahu bihi. Berikutnya wa yasihu, dan sah, ya. Apa ta'liquhu, ta'liknya man bisifati, dengan sifat, wasyarti, dan syarat. Jadi ta'lik itu menggantung, ya, menggantung, ta'lik, ya. Makanya ini populer nih, ta'lik talak. Jadi sekarang ini oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, setiap pernikahan itu suami dianjurkan untuk membaca ta'lik talak. Sebenarnya aslinya menurut fikih itu makruh. Masa pada saat nikah orang seneng-seneng kok sudah mikirkan talak, gitu ya. Kenapa Menteri Agama menganjurkan untuk menjadi suami untuk ta'lik? Masalahnya dalam kasus rumah tangga itu banyak suami yang tidak bertanggung jawab. Jadi meninggalkan istrinya begitu saja, ditinggal minggat gitu. Akhirnya apa? Istri itu terkatung-katung. Ya. Ada orang yang ngelamar, tapi dia statusnya masih istrinya orang itu. Belum cerai, nggak bisa. Sementara suaminya dicari itu tidak ketemu, entah masih hidup atau hilang, nggak ketemu. Ya. Makanya dianjurkan kalau ada kasus semacam itu supaya istri tidak terkatung-katung antara bersuami dan tidak bersuami, ya, maka harus ada kepastian. Nah, talaknya itu begini, yang diucapkan suami di hadapan penghulu, ya. Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri, ya, 6 bulan berturut-turut, ya, dan saya tidak memberi nafkah, sedangkan istri tidak terima, kemudian istri membayar iwat 10.000 rupiah kepada pengadilan agama untuk keperluan ibadah sosial, maka jatuhlah talak saya 1, begitu. Nah, akhirnya apa? Mudah. Sang istri kalau kasus demikian itu menuntut ke pengadilan agama. Suami saya minggat sudah setengah tahun lebih, tidak ada beritanya dan juga tidak memberi nafkah pada saya, maka saya menuntut cerai, minta kepada pengadilan untuk memutus menceraikan saya dengan suami saya. Maka atas dasar pertimbangan semacam itu dan dibuktikan oleh hakim, maka hakim memutuskan jatuhlah talak 1 kepada istri itu, sehingga akhirnya apa? Istrinya sudah ada kepastian dia janda, ya. Kalau ada orang yang melamar khidbah, itu bisa begitu. Itu namanya ta'lik. Wa sahhalan sah ta'likuhu, ta'liknya bisifati wasyarti. Ya. Ini diberi keterangan, ya, di wisarah ini. Bisalu ta'likihi bisifah. Ya. Jadi misalnya ta'lik dengan sifat. Ayyakula ing yen to ngucap sapa suami laha terhadap istrinya,
anti tolikun fi syahri kaza. Nanti misalnya setelah hari kemerdekaan ini kamu saya cerai misalnya. Itu diucapkan sebelum kemerdekaan. Ya, nanti setelah merdeka, setelah 17 Agustus ya jatuh cerai. Ya, itu namanya sifat dan syarat. Ya. Atau iza nazalatil amtor. Ya, ini kemarau panjang gitu ya, kemarau panjang. Dia nazar, seperti nazar. Kalau sewaktu-waktu nanti turun hujan, kamu saya cerai. Gitu. Ini contohnya di sini gitu. Iza nazalatil amtor, iza nazalat apabila turun al-amtoru hujan, fatut laku inda tahakkukis sifah. Maka apabila itu terjadi, maka jatuhlah talak. Ini ta'liq dengan sifat dan syarat. Wa misalu ta'liqihi bisyarti. Ini tadi dengan sifat ya. Contoh ta'liqnya dengan syarat ayyakula ing yen to ngucap sapa suami laha terhadap istri inda kholti, apabila kamu masuk. Kalau muzakkar inda kholta, kan istri itu kan muannas, inda kholti, apabila kamu masuk ad-daro, ke rumah, fa anti, maka kamu tolikun, tertalak, menjadi saya talak gitu. Apabila kamu masuk rumah, kamu saya talak. Ini syaratnya. Ya, bisa jadi ini ada masalah gitu ya. Kalau kamu masuki rumah siapa tidak tahu ya. Rumah kamu saya talak. Patut laku bituhuliha. Maka dianggap sah talak itu kalau istri itu masuk rumah itu. Ya. Wasta'nasa, dan mengecualikan lihada dalam hal ini biqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna inda surutihim. Al-muslimuna utawi orang-orang Islam, wong-wong Islam, inda surutihim itu dianggap sah sesuai pada saat dia memenuhi syarat mereka. Jadi syarat itu menjadi sah sesuatu akad, ya, itu. Dan ini waktunya sudah habis ya. Saya teruskan nanti menjadi terpotong sampai di sini. Barangkali ada yang mengganjal, ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Kalau ini perlu diketahui, masalah talak itu kan sangat menentukan ya. Jangan sampai seseorang muslim itu sebenarnya sudah mentalak istrinya, tapi dia tidak merasa mentalak. Sebab kalau sudah ditalak, istrinya sudah talak itu orang lain. Itu kalau dikumpuli namanya zina gitu. Apalagi kalau terus menerus sampai selama hidup, itu kan zina terus gitu ya. Makanya perlu kita tuh ngaji ya, nikah ya, talak, cerai, rujuk. Dulu di KUA itu tugas pokoknya adalah NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk ya. Dalam perkembangan zaman sekarang KUA itu tidak hanya ngurusi NTCR ya, tapi juga ngurusi keagamaan di kecamatan itu, ya, ngurusi manasik haji, ya, ngurusi dakwah, ya, ngurusi wakaf, ngurusi segala macam, ya, termasuk nikah, talak, cerai, rujuk. Demikian
Bapak Ibu sekalian, pengajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahat untuk bekal kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf, mari kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.